Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dikenal bukan sebagai pulau biasa. Di balik lanskap alamnya yang masih asri, tersimpan cerita-cerita kelam yang menakutkan. Pulau ini menjadi tempat penahanan bagi para pelaku kejahatan berat yang dianggap berbahaya bagi masyarakat dan negara. Sejak awal abad ke-20, tepatnya tahun 1908, kompleks lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan telah menjadi simbol hukuman paling keras di Indonesia. Julukan Pulau Kematian melekat kuat pada Nusa Kambangan karena fungsinya yang bukan hanya sebagai tempat penjara, tetapi juga lokasi pelaksanaan hukuman mati. Sistem keamanannya dirancang dengan tingkat pengawasan ekstrem. Beberapa lapas memiliki sel dengan pengamanan berlapis, didukung penjagaan ketat oleh aparat bersenjata guna mencegah pelarian maupun ancaman dari luar pulau. Akses menuju pulau ini sangat dibatasi. Warga sipil tidak diperkenankan masuk tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Hal ini menjadikan Nusa Kambangan sebagai wilayah tertutup yang benar-benar terpisah dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Para penghuni penjara di Nusa Kambangan bukanlah pelaku kriminal biasa. Pulau ini menampung pembunuh berantai, gembong narkotika lintas negara, hingga teroris yang pernah mengguncang keamanan nasional. Sejumlah nama besar seperti Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra pelaku utama bom Bali pernah menjalani hukuman di sini. Selain itu, Umar Pate serta dua anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Muran Sukumaran, juga tercatat dalam sejarah kelam pulau ini. Tak hanya penjahat kekerasan, tokoh-tokoh terkenal pun pernah merasakan kerasnya kehidupan di balik tembok penjara Nusa Kambangan. Salah satu lokasi paling mengerikan di pulau ini adalah Bukit Nirbaya, tempat eksekusi mati bagi para terpidana yang telah dijatuhi hukuman tertinggi. Di kawasan inilah, dalam keheningan malam, suara tembakan regu eksekusi mengakhiri hidup banyak narapidana. Bukit Nirbaya menjadi simbol akhir perjalanan mereka yang telah kehilangan masa depan. Sejarah Nusa Kambangan sebagai pulau penjara bermula sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1905, wilayah ini ditetapkan sebagai daerah terlarang dan digunakan untuk mengasingkan penjahat kelas berat. Memasuki dekade 1920-an, pemerintah kolonial mulai membangun sejumlah penjara permanen untuk menampung pelaku kriminal berisiko tinggi. Pasca kemerdekaan, fungsi Nusa Kambangan tidak berubah. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pulau ini bahkan menjadi tempat penahanan ratusan tahanan politik yang diduga memiliki keterkaitan dengan PKI. Banyak dari mereka menjalani penahanan tanpa proses pengadilan yang jelas. Hidup dalam kondisi memprihatinkan hingga meninggal akibat penyakit dan kekurangan gizi. Untuk mencapai Nusa Kambangan, perjalanan harus dilakukan melalui Pelabuhan Wijayapura di Cilacap menggunakan kapal khusus yang berada di bawah pengawasan ketat petugas pemasyarakatan. Sarana transportasi ini hanya digunakan untuk kepentingan narapidana serta pegawai lapas beserta keluarganya. Selain dikenal sebagai pulau penjara, Nusa Kambangan juga memiliki status sebagai kawasan cagar alam. Dahulu, pulau ini dipenuhi pepohonan langka seperti kayu pelahar. Namun, eksploitasi dan penebangan liar perlahan merusak keseimbangan alamnya, menyisakan vegetasi berupa semak, nipah, dan belukar. Bagi banyak orang, nama Nusa Kambangan identik dengan rasa takut dan misteri. Pulau ini bukan sekadar tempat hukuman bagi pelaku kejahatan berat, tetapi juga ruang sunyi yang menyimpan luka sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.